untuk ATS, ini untuk berdatang. Ini untuk PLN dan ini untuk PLTS ataupun sebaliknya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat sekarang di hadapan kita sedang ada isi dari sebuah inverter low frekuensi ya. Ini inverter low frekuensi ini rakitan teman-teman. Jadi itu kitnya sebelumnya pernah saya share dan ini saya sudah mengupgrade-nya ke sistem 48 volt ya di sini. Ini trafo yang saya gunakan trafo inti besi ya. Jadi inti besinya ada di luar. Jadi ada beberapa macam dari trafo. Ada juga yang banyak beredar di pasaran tuh yang rakitan menggunakan trafo toroid ya. Dimana inti besinya itu ada di bagian dalam gitu. Saya nggak akan membahas lebih dalam ke arah inverternya, cuman mau mengupdate aja ini karena ini akan saya pasang di sistem PLTS di rumah saya. Yang jelas kalau menggunakan inverter ini pasti sudah dipastikan sistemnya off grid. Jadi inverter ini untuk MOSFET-nya 16 MOSFET ya. Ini putih-putih gini karena kemarin saya semprot cairan solvent ya. Kok jadi begini? Tapi udah fungsi kok tetap. Ini menggunakan 16 MOSFET ya. Ini bisa maksimal kapasitasnya di 5000 ya. Tapi sebenarnya tidak disarankan untuk menggunakan sampai 5000 watt gitu. Nah, untuk trafonya sendiri ini bisa sampai dengan 6500 volt ampere atau VA gitu ya. Tapi efektifnya nanti saya mungkin akan memakai di 2200 watt atau mungkin paling besar 3500 lah gitu. Nanti kita akan pakai segitu. Kenapa kok dibilang speknya ketinggian dong berarti gitu. Ya bukan masalah ketinggian, kita pikirkan juga untuk keawetan dari part itu sendiri gitu. Jadi kita gunakan efisiensinya hanya sekitar 60% ya. Mungkin kalau lebih baiknya sih ya 50% ya. Nih maaf nih berisik, sekarang saya posisinya lagi di luar rumah nih. Oke, mungkin detailnya saya mau kasih tahu ke teman-teman ada part apa aja ya. Jadi di sini ada bus bar ya. Pertama ini input dari baterai ya. Ini plus, ini minus. Nah, lalu kita masuk dari baterai diproteksi menggunakan MCB ya. MCB-nya nih saya seharusnya sih 125 ampere juga udah bisa ya, tapi ini saya kebetulan punyanya yang 63 ampere 2 pol ya, dibagi 2 aja gitu. Nah, ukuran kabelnya ini 10 mili ya, 2. Jadi totalnya ini 20 mili lah gitu. 20 mili untuk mengalirkan arus 120 ampere maksimal, tapi ya saya pakai nanti nggak akan segitu besar gitu. Lalu begitu sudah masuk ke area sini ya, nah sini area sini nih ya, saya pakai 2 ya supaya lebih besar gitu ya, nggak panas gitu. Lalu untuk minusnya nggak saya kasih proteksi ya, langsung aja masuk sini karena sini pakai ini aja udah cukup. Lalu dikonversi di kit ini. Nah, yang keluar dari 2 sink ini ya, ini pertegangan ini, yaitu tegangannya sekitar di 28 volt sampai 30 volt AC ya, bukan DC lagi tapi AC. Nah, tergantung dari panasnya komponen di sini juga. Kalau biasanya kalau dia makin panas tegangannya makin turun ya. Nah, ini kabelnya 16 mili ya.
Ini kenapa saya kasih warna merah, sebenarnya ini buat DC ya, karena mempunyainya cuma ini yang ukuran 16. Jadi ini saya kasih warna sama karena emang harus AC ya, bolak-balik nggak ada masalah gitu. Lalu di sini ada apa ini namanya, semacam coil ya, coil kecil untuk meminimalisir daya kejut. Kalau orang sering memakainya dipakai trafo kapasitor bank gitu ya. Sama ini. Lalu untuk outputnya, nah di sini sudah pure sine wave ya. Di sini juga ada pure sine wave. Akhirnya di outputnya ini 220 ya. Ini ya. Ini kita masuk ke ini terminal yang ada di MCB maksudnya. Sini ini saya pasang 16 ampere ya. Iya 16 ampere. Kelihatan nggak nih, saya angkat dulu ya. Nah C16 berarti 3500 nih ya. Nah ini aksesoris tambahan aja, ini untuk monitoring menggunakan handphone ya, bisa 63 ampere. Lalu di sini ada feedback 220 yang balik lagi ke kitnya gitu. Nah ini untuk on off dari inverter ini gitu. Nah lalu di bagian bawahnya ada apa? Nah ini ada kontaktor, ada relay, ada timer. Nah ini sebenarnya belum selesai saya sebenarnya ini untuk ATS ya teman-teman ya. Jadi sebentar ini untuk ATS, saya pasang dulu. Nah jadi ini untuk ATS. Nah ini untuk ATS, ini untuk baru datang. Ini untuk PLN dan ini untuk PLTS ataupun sebaliknya gitu. Jadi kenapa kok saya nggak pakai ATS yang seperti saya pernah review gitu? Karena memang dari MPPT-nya Epover itu agak spesial ya. Di sana dia sudah punya fitur untuk LVD-nya gitu, maksimal dan minimal di berapa tegangan berapa. Lalu dia bisa men-trigger relay ini untuk memberikan perintah ke salah satu kontaktor ini ya. Apakah PLN yang jalan atau enggak yang PLTS yang jalan gitu, inverter maksudnya. Lalu di sini kenapa ada timer? Timer ini digunakan untuk interlock apabila terjadi masalah di inverter ya. Terjadi masalah di inverter, dia akan mematikan relay ini ya, yang dimana kondisinya ketika normally open akan pindah ke PLN. Jadi kalau inverter ini masalah, maka listrik dari PLN akan menyuplai ke dalam rumah gitu. Dan ketika atau enggak ini dia kan ada limitnya ya, atau enggak terjadi short atau apa gitu ya, dia memberikan perintah ke timer untuk tidak buru-buru pindah ke inverter gitu. Sampai inverter ini kan dia butuh startup sekitar mungkin 10-15 detik. Nah kita siapkan dulu ini mode startupnya. Ketika sudah cukup waktunya 15 detik, udah bisa mengalirkan tegangan 220 AC, maka dia akan pindah ke mode inverter atau ke PLTS gitu. Jadi ini karena saya pakai, kebetulan karena outputnya 48 dari sistemnya 48, saya pakai di sini relay merek Schneider tipe RXM 48 volt DC gitu. Biar sesuai dengan input dari si baterainya gitu. Jadi memang ini belum saya rakit, baru saya persiapkan ini
part-partnya. Ini kalau untuk kontaktornya saya pakai yang memang mungkin yang mereknya standar ya, yang bagus lah anggapannya. Banyak lagi yang di bawah ini yang cukup standar, tapi saya pilih merek Schneider dan semuanya pakai merek Schneider supaya standar. Ini kapasitasnya bisa di 4 kW tapi untuk 380. Teknikalnya untuk 220 mungkin bisa di bawah itu, tapi saya rasa sudah cukup lah gitu ya. Oke, lalu apa lagi ya, hanya itulah kira-kira teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa cepat pasang. Ini lagi nunggu beberapa part juga. Untuk ini sistem pendinginnya saya menggunakan kipas 48 volt juga ya. Ini ukuran 12 cm supaya lebih kencang. Nanti saya pasang kemungkinan akan di sini mungkin ya. Di sini. Akan di sini. Terus di sini juga. Nah, begitu mungkin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi ini inverter memang dikhususkan untuk PLTS off grid yang digunakan untuk beban berat. Jadi tetap semangat, tetap kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.